Informasi lainnya pemirsa, berkas perkara 2 oknum TNI yang menembak polisi di Waikanan, Lampung diserahkan ke Denpom 2 Lampung ke Auditorat Militer 104 Lampung. Berkas tersebut telah dinyatakan lengkap dan siap disidangkan. Penyidik Denpom 23 Lampung menyerahkan Kopda B dan Peltu YHL, 2 oknum prajurit TNI yang menjadi tersangka kasus gugurnya 3 anggota polisi dari Polsek Negara Batin Waikanan Lampung saat penggerbekan arena judi sabung ayam di Lampung beberapa waktu lalu ke Auditorat Militer 105 Palembang. Selain menyerahkan tersangka, Denpom 23 Lampung juga menyerahkan berkas perkara kedua tersangka dan barang bukti berupa senjata api ilegal. Penyerahan dilakukan karena berkas perkara kedua tersangka dinyatakan lengkap atau P21. Menurut keterangan dan Denpom 23 Lampung, 2 berkas tersangka merupakan 2 tindak pidana berbeda. Berkas perkara tindak pidana menghilangkan nyawa orang, pembunuhan, kepemilikan senjata api ilegal dan perjudian yang dilakukan oleh diduga tersangka Kopda Basaksan. Jadi 340, 2338, Undang-Undang Darurat dan Pasal 323. Berkas satunya tersangka Peltus Yun Hedubis itu perkara perjudian 303. Kami untuk dilimpahkan ke pengadilan militer, kami akan membuat namanya surat dakwaan. Nah, surat dakwaan ini sama skepera kami limpahkan kepada pengadilan militer, dan pengadilan militer nanti kami informasikan juga ya kepada rekan media kapan kami akan menyerahkannya. Secepatnya kita akan proses. Sebelumnya pada 17 Maret 2025 lalu, Kopda B diduga menembak 3 orang polisi dari Polsek Negara Batin Waikanan Lampung saat menggerebek arena judi sabung ayam. Akibat penembakan itu, 3 anggota polisi tersebut gugur. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Kuntur iNews melaporkan. Di tengah menguatnya isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah purnawirawan TNI Angkatan Darat mendatangi Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada hari ini. Presiden Prabowo menerima kunjungan dari Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat atau PPAD untuk bersilaturahmi dan halal bihalal. Perwakilan PPAD yang dipimpin oleh PLT Ketua Umum Majen Purnawirawan Komarudin Simanjuntak memasuki kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu siang. Kepala Staf Kepresidenan Letjen Purnawirawan AM Putranto yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa agenda ini murni silaturahmi saja. Ia menyebut pertemuan ini tidak membahas tuntutan politik atau isu pemakzulan Wapres Gibran. Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI menyampaikan 8 tuntutan kepada pemerintah, termasuk usulan pemakzulan Wakil Presiden. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hati-hati jaga data pribadi Anda. Polres Subang, Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pencurian data pribadi milik peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pelaku pun menguras sebuah dana jaminan di hari tua BPJS Ketenagakerjaan milik korban. Pasangan suami istri asal Majalengka ditangkap aparat Polres Subang lantaran mencuri data pribadi dan menguras dana JHT BPJS Ketenagakerjaan. Pelaku membeli dokumen seperti EKTP dan Paklari yang digunakan untuk mengajukan klaim dana JHT secara ilegal dengan akun atas nama korban. Aksi ini terungkap setelah korban mengajukan klaim dan mendapati saldo 24 juta rupiah telah dicairkan tanpa sepengetahuannya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi disebut gubernur konten oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud. Momen tersebut terjadi saat rapat dengan sejumlah gubernur di Komisi 2 DPR. Ada suasana unik saat berlangsungnya rapat Komisi 2 DPR dengan sejumlah gubernur di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa siang. Ketika Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud mendapat kesempatan untuk berbicara, dengan nada bercanda, ia sempat menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan istilah gubernur konten. Karena gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy,
Gubernur konten. Nah, mantap ini Kang Deddy nih. Terkurasnya dana alokasi. Sebutan ini tak membuat Deddy Mulyadi tersinggung. Saat tiba gilirannya berbicara, Deddy pun merespon sebutan gubernur konten tersebut dengan memaparkan keberhasilannya menekan biaya belanja rutin iklan Pemprov. Tak tanggung-tanggung, dengan konten medsosnya, Deddy mengaku berhasil menekan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi hanya 3 miliar rupiah saja. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi memang kerap memanfaatkan media sosial saat terjun dan bertemu langsung dengan masyarakat. Langkah ini dinilai efektif karena dengan viralnya tayangan media sosial miliknya, banyak warganet yang menyaksikan sepak terjang gubernur berusia 54 tahun itu mengkampanyekan program-program pemerintah provinsi. Lagi-lagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan gebrakan baru. Deddy berencana mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial di Jawa Barat. Rencananya warga Jawa Barat harus terdaftar dalam kepesertaan keluarga berencana atau KB sebagai prasyarat dalam penerimaan bantuan sosial. Nantinya ada beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial lainnya yang disalurkan oleh Pemprov Jabar. Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Nantinya langkah ini diambil agar bantuan dari pemerintah, baik provinsi maupun pusat bisa didistribusikan secara lebih merata. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, gaduh ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Didampingi tim kuasa hukumnya, Presiden ke-7 RI ini akhirnya melapor ke Polda Metro Jaya. Bersama kuasa hukumnya, Jokowi langsung memasuki ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya. Jokowi sempat meninggalkan ruangan SPKT dan berpindah ke gedung lain di Polda Metro Jaya tanpa memberikan pernyataan apapun. Adapun terkait dengan kasus tuduhan jasa palsu Jokowi, sudah terdapat sedikitnya 2 laporan masyarakat. Laporan pertama dilayangkan pemuda Patriot Nusantara ke Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara itu laporan kedua dibuat Pradi Bersatu dan dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Siapa aja yang dilaporkan hari ini, Pak? Siapa saja yang dilaporkan? Apakah sama dengan Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor langsung melaporkan? Ya dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini tadi Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal jasa palsu itu kan sudah lama. Merasa ini politis nggak? Ada unsur politis? Nggak tahu. Ya, Pak Jokowi ini sama turun gunung melapor
melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus sampai Pak Jokowi ikut turun melapor Pak? Delik aduan. Iya, delik aduan kan. Syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ini diinformasikan akan memperlihatkan ijazahnya Pak. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Pak, ya. Pak di dalam tadi ada Pak. Apanya? Ya ditanya banyak. Tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Iya. Masuk ada pemeriksaan. Melakukan digital forensik dari Bapak Pak. Digital forensik Pak. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Kuasa hukum Jokowi menyebut salah satu yang dilaporkan Joko Widodo adalah Roy Suryo. Tim hukum juga menyebut semua bukti keabsahan ijazah sudah diberikan ke polisi. Tentunya untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat. Tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan. Agar semuanya terang benderang. Agar kebenaran dapat terlihat dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia, ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaporkan 5 orang terkait dengan tuduhan ijazah palsu termasuk Roy Suryo. Laporan itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Rabu pagi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma. Ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. 5 orang ini dilaporkan karena dianggap membuat kegaduhan dengan tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sidang lanjutan gugatan tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar Rabu kemarin di Pengadilan Negeri Kota Solo. Sidang mediasi gugatan soal dugaan ijazah palsu Jokowi digelar tertutup di Pengadilan Negeri Kota Solo. Sidang dihadiri pihak penggugat dan tergugat yang diwakili kuasa hukum Jokowi, YB Ibrahan. Hakim mediator ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jokowi sendiri tidak hadir dalam sidang karena melapor ke Polda Metro Jaya terkait dengan tuduhan ijazah palsu. Sidang mediasi dipimpin oleh Hakim Mediator Profesor Adi Sulistiono. Pihak penggugat Muhammad Taufik diminta menjadi mediator dalam sidang pertama dan permintaan itu disetujui para penggugat. Sejumlah terlapor tudingan ijazah palsu Joko Widodo menggelar deklarasi dukungan sekaligus jumpa pers di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu siang. Para terlapor menyebut menghormati langkah Jokowi dalam membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Ratusan masyarakat mulai dari advokat, tokoh ulama hingga aktivis menghadiri deklarasi dukungan terhadap 3 terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Deklarasi dukungan dihadiri oleh para terlapor, diantaranya adalah pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada Tifauziah Tiasuma, hingga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga pakar telematika Roy Suryo. Para terlapor menghormati langkah Jokowi dalam membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Namun mereka juga mengaku siap mempertanggungjawabkan pernyataan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.
Jadi artinya kita mendukung itu segera diproses ya gitu. Dan kalau dia sudah berani datang lapor, dia juga harus berani datang untuk nanti di BAP terhadap laporan yang lain. Jadi polisi juga menurut saya harus fair, kerjakan semuanya, equality before the law. Jangan sampai hanya laporannya Jokowi saja yang diproses, tapi laporan yang ada di Solo itu sudah persidangan, dan laporan yang ada di Bareskrim milik TPUA itu tidak dijalankan. Jadi menurut saya bagus, dan kita tunggu ya. Kalau kemarin kan pasalnya adalah 160 yang saya dengar. Itu 160 itu adalah kita dianggap untuk menghasut. Nah, kabarnya hari ini yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik. Ya, nggak apa-apa. Kita lihat nanti apa yang dilaporkan dan bukti-buktinya apa. Tapi sekali lagi, semua tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi apa yang dilaporkan sebagai pencemaran nama baik itu kalau tidak dikaitkan dengan dugaan adanya ijazah yang tidak benar atau palsu, termasuk juga dari skripsi yang sudah kita periksa sebagai bukti primer di Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April kemarin yang jelas-jelas itu skripsinya palsu. Sebelumnya Roy Suryo, Rizman Syanipa, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifauziatia Suma dilaporkan sejumlah pihak. Keempatnya dilaporkan sebagai pembuat kegaduhan soal ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Dilami Aulia Zulkarnain, Anyus melaporkan. Sebelumnya polemik keaslian ijazah Jokowi menjadi sorotan usai ratusan warga berdemo di Solo dan Yogyakarta untuk mempertanyakan keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Gaduh polemik keaslian ijazah Jokowi ini pun berlanjut ke ranah hukum. Ratusan masyarakat mulai dari advokat, tokoh ulama hingga aktivis menghadiri deklarasi dukungan terhadap 3 terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rabu 16 April 2025. Masa tim pembela ulama dan aktivis berdemonstrasi di depan kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah untuk mengklarifikasi keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Masa menilai banyak kejanggalan, mulai dari foto Jokowi berkacamata hingga penggunaan huruf atau font. Masa sempat bertahan di depan pintu masuk kediaman Jokowi, meski berbarengan dengan ratusan orang yang sedang antri untuk berfoto bersama Jokowi. Jokowi pun memberi kesempatan kepada perwakilan pendemo untuk berdialog di dalam rumahnya. Namun perwakilan pendemo menyebut tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM ya S1 UGM tidak ditunjukkan. Sebelumnya pada Selasa 15 April 2025, ratusan orang yang juga dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Jokowi. Perwakilan massa menyebut bahwa isu ini akan selesai jika Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut memperlihatkan ijazahnya kepada halayak. Presiden Jokowi kita berharapkan untuk punya etikat baik. Kalau memang Presiden itu punya ijazah, serahkan. Saya meyakini kalau itu diserahkan selesai masalahnya. Tetapi ketika di pengadilan kita melihat proses hukum itu berjalan, orang yang menuduh sementara divonis hukum, tetapi belum bisa dibuktikan di pengadilan ijazah itu